itu adalah menu yang sebenarnya sama aja kalau seandainya kita lagi buka Microsoft Word ya, untuk memback atau merestore ya pekerjaan kita ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, pertemuan 2 ya, di pertemuan 2 ya. Saya nggak tahu itu tadi siapa yang mulai, apa saya kepencet. Tapi tadi yang jelas saya dari laptop saya mulainya di pertemuan 2 saya bikin ya. Tapi kalau di info aja kalau teman salah masuk ke ruangan ini ya, MS Team kita tolong di info. Bantu saya. Jadi kita tetap bisa lanjut materi. Nah, yang selanjutnya ini adalah tampilan teman-teman. Di sini tulisannya adalah assign of object. Ya, jadi assign of object ini kalau misalnya kita itu mau memasukkan suatu objek ke dalam objek lainnya. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya saya itu mau mengassignkan Ana Nadia. Namanya Ana Nadia ya. Ana Nadia ini nanti akan masuk ke dalam posisi staf HRD. Ya, jadi kita harus mengklik tombol yang ada tulisannya assign, yang ada kotak-kotak seperti struktur sederhana hanya 3 kotak. Nah, jadi kalau misalnya kita mau assignkan si Nadia, posisinya misalnya dia baru masuk ke dalam perusahaan kita, nah kita inputkan datanya dalam SAP sebagai posisinya Ana Nadia sebagai staf HRD. Nah, kita tinggal mengklik menu atau gambar yang ada di SAP. Ini dia diisi assign ya. Nah, kemudian juga teman-teman yang penting ya di sini adalah evaluation pad. Ya, evaluation pad ini ketika misalnya kita sudah meng-create struktur organisasi, artinya kita sudah membuat ya. Tadi kita sudah merancang, kita sudah tahu nih perusahaan mau mendesain bentuk dari struktur organisasi itu seperti apa, cangkangnya kita mau bikinnya seperti apa ya, ada berapa level, ya mau dibagi menjadi berapa dan lain sebagainya. Ya. Jadi misalnya nih ada perubahan, misalnya mau berubah ya adanya kebutuhan, jadi kita melakukan evaluasi. Ya kan tadi saya bilang kalau tadi malam yang saya bilang yang namanya struktur organisasi bisa aja berubah 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Karena apa? Menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ya. Nah, jadi misalnya mau dievaluasi, makanya namanya evaluation plan. Ya, ketika kita mau menganalisis, mau mengevaluasi dari struktur organisasi ini ada beberapa tipe nih. Ada misalnya struktur dibuat tuh misalnya di tahun 2017 ya, 5 tahun yang lalu. Ya, struktur organisasi itu sudah dibuat di 5 tahun yang lalu di tahun 2017. Nah, di tahun ini misalnya ada perubahan strategi. Jadi katakanlah direksi-direksi ini akan melakukan evaluasi. Oh, oke, kita mau merubah nih struktur organisasi kita. Ya, bagian direksi-direksi ini mau melakukan sebuah evaluasi. Nah, dengan menggunakan evaluation pad ini. Ya, jadi di SAP ini untuk membantu ya memplan struktur organisasi ada 3 jenis. Yang pertama adalah reporting pad ya, atau biasa dengan OO down, O strip underscore down ya. OO down ini O underscore down ini merupakan singkatan ya Bu ya, atau apa? Enggak. Jadi cuman sebenarnya pengkodean aja gitu ya. OO itu sebenarnya memudahkan kayak singkatan organisasional apa namanya? Organisasional optional down, karena ke bawah cuman gitu aja. Jadi tidak ada singkatan khusus sebenarnya, cuman merupakan kode mereka mengatakan seperti itu ya. Jadi OO down ini mungkin bisa teman-teman catat tampilan bagian-bagiannya saja. Jadi mereka hanya menampilkan organisasional unitnya saja. Jadi hanya melihat
di dalam OO down ini ada berapa ya jumlah bagiannya ya. Oh, di dalam OO down ini struktur kita ini dipecah menjadi berapa bagian ya. Di sini kan dari yang paling atas dipecah hanya menjadi 3 bagian. Nah, kita tuh cuma mau melihat itu aja. Makanya kita bisa menerima laporan reportingnya evaluation yang menggunakan OO down. Kalau hanya mau melihat bagiannya saja atau dia tuh dipecah menjadi berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya PLSTI ya, reporting pad PLSTI itu juga nggak ada singkatan ya teman-teman, itu tuh hanya pengkodean aja. Itu kita bisa melihat dan bisa melihat posisinya. Ya, jadi kita bisa melihat bagian dan di situ nanti akan dituliskan posisinya apa, dituliskan gitu ya, yang PLSTI. Kemudian yang terakhir ada O strip S strip P ya, OSP. Ya, dia itu lebih detail teman-teman. Kita bisa melihat bagian juga, bisa melihat posisi. Nah, kita bisa melihat jumlahnya, kita bisa lihat employee-nya, ya orangnya itu siapa. Jadi misalnya gini, ketika mau melakukan penganalisaan misalnya gitu ya, di bagian departemen HR itu dipecah jadi berapa orang, jumlah employee-nya ada berapa. Makanya di situ ada gambar orang-orang ya. Oh, di bagian HR itu dipecah menjadi 6, masing-masing 3-3. Nah, 3-3 ini orangnya siapa, namanya siapa, kita tahu. Gitu. Ya, jadi kita tahu orang-orangnya siapa. Nah, itu yang membedakan dari 3 jenis evaluation pad. Yang OO down hanya melihat bagian saja. Kalau yang PLSI itu bisa melihat bagian dan bisa melihat posisi. Tapi kalau USP bisa melihat semuanya. Bisa melihat bagian, bisa melihat posisi, jadi lebih detail ya. Bisa melihat berapa jumlah employee-nya dan siapa orang-orangnya yang ada di dalam bagian-bagian tersebut. Ya, jadi lebih detail. Itu ya. Ini juga penting nih, nanti biasanya keluar di ujian. Nah, kemudian reporting. Ya, reporting struktur organisasi. Ya, jadi dibagi menjadi 2 bagian ya, yang di sebelah kiri itu adalah di bagian misalnya seorang analis gitu ya. Analis itu mau menganalis bagian yang diperlukan atau misalnya posisi-posisi mana yang bisa di-merger atau disatukan. Ya, posisi-posisi mana yang kurang menunjang nih dalam proses bisnis. Gitu ya. Jadi the relationship between organization unit from the organizational plan. Jadi yang bagian sebelah kiri itu kita untuk melihat ya bagian-bagian mana nih yang diperlukan atau posisi-posisi mana nih yang mungkin bisa kita satukan atau bisa di-merge ya, disatukan. Atau misalnya posisi-posisi mana nih kayaknya yang kurang efektif ya, kurang menunjang. Jadi bisa mereka tuh tidak berdiri sendiri, kita gabungkan dengan posisi yang lain gitu, misalnya gitu ya. Mereport. Nah, kalau yang di sebelah kanan, person-nya, orang-orangnya. Yang ditampilkan, yang di kanan itu orang-orangnya. Kalau di sebelah kiri hanya posisi-posisinya, bagian-bagiannya. Ya kan di sini ada human resource, bagiannya adalah payroll benefit gitu ya. Nah, tidak menganalisis sampai ke orangnya. But yang di sebelah kanan, mereka menganalisis menampilkan orangnya. Yang ditampilkan orangnya langsung yang masuk ke dalam posisi tersebut. Contohnya ya, misalnya di bagian HR ini kayaknya bagian payroll-nya agak profit kita menurun ya. Ya, kita evaluasi yuk orang-orangnya di bagian mana saja nih kira-kira yang banyak sekali, yang paling banyak mempengaruhi profit tuh ketika profit kita perusahaan kita ini turun gitu. Jadi kita lebih detail ya, kalau misalnya sudah hubungan dengan melihat orangnya pasti kita bisa mengevaluasi lebih detail lagi gitu ya teman-teman ya. Di sebelah kiri mereka lebih ke bagiannya posisinya apa, mana nih yang mau dikurangi, mana yang mau di merge ya, disatukan. Kalau di kanan dia lebih mengevaluasi atau menganalisis orangnya
Kurang lebih sih sama seperti yang tadi ODAW, apa dan sebagainya. Nah, kemudian integration. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal sekali pertemuan kita, kan saya sudah sampaikan salah satu fungsi umum, kayak sudah 29 yang hadir ya, salah satu fungsi umum dari SAP ini kan adalah pengintegrasian, integrasi ya. Nah, di sini pengintegrasian nih dalam suatu sistem di SAP nih, misalnya position di tengah gitu ya. Saya nggak bisa pakai kursor ya, karena saya online-nya dari tablet, karena laptop saya ya lagi ini, lagi kurang baik ya. Nah, jadi dalam position itu mereka saling terintegrasi. Ya, erat kaitannya antara one, organizational management, and two, personal administration. Ya, jadi fungsi-fungsi SAP kan untuk saling mengintegrasikan, ya, saling terintegrasi satu sama lain. Kalau organizational management membuat bagian atau wadah, ya kan, cangkang-cangkang dari struktur organisasi itu dibagi organizational management. Ya, eh, berapa apa namanya levelnya ada berapa, mau employee-nya berapa, posisinya apa saja, ya kan, jobnya apa, kan ada call center, personal structure dan lain sebagainya. Nah, dan ini tidak lepas dari namanya personal administration. Nah, kalau administration ini isinya tentang apa? Memaintain data karyawan, ya, dari hulu ke hilir. Artinya personal management ini semua data karyawan yang ada di perusahaan itu kan kita perlu inputkan satu persatu. Ya, si A ini tinggalnya di mana, namanya siapa, gajinya, gaji pokoknya itu basic pay-nya berapa, work schedule-nya berapa lama, ya, waktu kerjanya berapa lama, supaya bisa melengkapi data di struktur organisasi, di organizational management tadi, ya. Masa ujuk-ujuk kita bikin struktur organisasi tapi kita data-data karyawannya semuanya tidak bisa kita belum kita isikan ya di personal administration. Gimana caranya nanti kita mau memposisikan karyawannya? Kan nanti ada tuh kalau misalnya analis minta, oh saya minta struktur organisasi plus bagian dan posisi dan orangnya, personnya sekaligus. Nah, kalau misalnya kita bisa menampilkan organisasi saja, tapi kita tidak bisa menampilkan orang-orangnya siapa, kan itu kan menjadi masalah gitu ya. Jadi makanya satu sama lain itu saling terintegrasi antara organizational management and personal administration. Ya, datanya dilengkapi dulu. Nah, bisa untuk melengkapi data di organizational management, membuat struktur gitu ya. Oh, oke. Okay. Nah, jadi ini adalah last tadi sedikit tambahan di unit 2 ya teman-teman ya. Hanya evaluation path, ya integration, ya tadi tambahan. Ya, itu aja tambahannya. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit 10 menitan ya sebelum setengah 2. Jadi saya mau sedikit review ya dari unit 2 semalam yang sudah kita pelajari, unit 1 dan unit 2. Nanti saya minta bantu teman-teman untuk yang bisa menjawab ya. Oke. Di dalam personal structure, teman-teman, ya, di dalam personal structure itu kan lebih kita membahas mengenai spesifik about employee. Ya, ada yang namanya employee group, ada yang namanya employee subgroup. Kira-kira ada yang bisa ngebantu saya apa sih bedanya antara employee group dengan employee subgroup? Ada?
Ada employee group. Kalau saya mau mengingatkan lagi teman-teman ya, employee group itu merupakan jenis-jenis dari karyawan. Apakah karyawan itu ya jenisnya permanen? Apakah mereka itu karyawannya kontrak? Apakah mereka itu karyawannya outsource seperti itu ya. Kalau employee subgroup itu gimana caranya si karyawan atau employee itu dibayarkan gajinya ya. Apakah per bulan, ya, month, weekly, ya, a day, per hari. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau dari tipe-tipe dari object type itu apa saja? Itu ada 5 object type itu organizational unit, ada job, ada position, ada cost center, ada person. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Bu, saya bisa coba. Iya, silakan. Kalau object type ya, yang pertama itu ada organizational unit. Ya, dia itu di sana kita menjelaskan apa saja bidang perusahaan yang ada di dalam perusahaan kita kayaknya. Itulah. Kalau yang object type ya Bu, itu yang job. Yang kedua adalah job. Itu tempat di mana klasifikasi dari employee kita, seperti head of department gitu, posisinya apa gitu, sebagai sekretaris atau ketua atau pembeli gitu, itu job desk-nya. Kalau position, dia itu agak sama seperti yang job, tapi ini dia itu jelasin job desk-nya, tugasnya apa. Ya nggak Bu? Yang position. Kalau yang cost center ya, dia itu perusahaan mana yang cost-nya itu paling besar. Ya, nice. Itu yang saya tangkap semalam. Sama yang terakhir, person. Person itu adalah orang-orang yang ada dalam struktur organisasi ya, Bu. Iya, benar. Oke, benar ya. Jadi, Tony, thank you. Ya, jadi memang object type itu tadi sudah dijelaskan semua ya. Organizational unit itu merupakan wadah atau desain dari struktur organisasinya. Ya, kalau jobs itu lebih ke task utama dari employee-nya itu apa? Apakah mereka sebagai sekretaris, buyer, head HOD gitu ya, head of department. Nah, position-nya itu lebih spesifiknya lagi, di assignment-nya di bagian mana nih, gitu ya, manajer apa, gitu ya, mendistribusikan pekerjaannya kemana, begitu ya. Kemudian si cost center, pusat biaya. Nah, kita bisa melihat dari kode-kode tertentu nih kan setiap company itu setiap bagian itu punya kode masing-masing gitu ya, tidak disatukan. Jadi di sini salah satu fungsinya untuk menganalisa budgeting yang sesuai. Yang mana nih bagian-bagian yang budgetingnya itu sesuai dengan plan atau misalnya over budget, mana yang misalnya budgetingnya terlalu besar, kita bisa menganalisa dari situ. Nah, kalau personnya ya person data yang bisa di-maintain, yang akan memasukkan ke dalam posisi, yang bisa kita masukkan ke dalam posisi atau jobs-nya. Orang-orangnya itu siapa. Ya, jadi kita bisa tahu. Oke. Terima kasih, Tony. Oke. Oke. Lagi. Ya. Oke, yang tadi barusan saya jelaskan, ya, evaluation path. Evaluation path itu terbagi atas 3, ada OO down, ya, ada OSP. Nah, ini ada yang bisa jelasin nggak masing-masing itu bedanya ini apa?
Yang lain lagi ya, jangan Tommy ya. Saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Kalau yang OO dan itu hanya melihat bagian. Kalau SP itu melihat bagian dan posisi. Kalau yang FLSTE itu bisa lihat detail dari bagian posisi dan sebagainya. Oke, nice ya. Thank you. Oke ya, itu tadi ya. Kemudian yang di unit 1 kemarin ya, bagian dari saya bilang kalau kita mau membuat sebuah struktur itu kita harus membuat dulu start date-nya ya. Start date itu apa? Fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk lihat kapan struktur organisasi itu digunakan. Oke, untuk melihat umur dari organisasi ya. Kapan sih struktur organisasi itu dibuat pertama kali dan diterapkan di perusahaan tersebut. Jadi kita buatkan start date-nya, fungsinya. Jadi kita tahu nih, si struktur organisasi ini dibuatkan sudah kita jalannya berapa lama ya nih sebelum misalnya kita mau rubah lagi. Jadi kita tahu. Nah, jadi kalau misalnya yang lama itu datanya juga tidak bisa kita hapus ya. Jadi itu akan menjadi reporting saja ya, akan tersimpan di dalam aplikasi dari SAP itu tersebut ya. Nah, saya rasa itu dulu cukup ya. Nanti akan kita bahas lagi kisi-kisinya nanti ya di akhir. Ada F1 kemarin sudah ya, sudah tahu F1 itu apa, menu favorit itu untuk apa ya, teman-teman harus tahu ya. Oke, kita masuk aja, sudah 1:30. Saya takut waktunya nggak cukup. Kita ke unit 3 ya. Ke unit 3. Oke, di unit 3 ini teman-teman kita akan membahas mengenai personal administration tadi ya. Ya, personal administration ini akan berhubungan dengan penginputan data. Ya, jadi contohnya seperti personal hiring. Jadi ketika misalnya kita baru meng-hiring karyawan baru, nah itu pasti kita harus dan wajib menginputkan semua data-data dia. Mulai dari nama marganya apa, nama keluarganya apa, addressnya bagaimana, di mana, ya bank account-nya seperti apa, ya seperti itu. Ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas maintain about info type. Ya, info type kemarin apa? Info type kemarin itu apa? Master data yang digunakan Master data. Oke, nice. Master data ya info type-nya. Kita maintaining info type overview. Jadi kita akan memaintain suatu info type. Ya, apakah masih ada info type itu kan tadi sudah menjawab ya, personal data yang ada di SAP. Jadi SAP akan membuat cara untuk memaintain info type sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan itu ada 3 cara. Ini mohon untuk diingat ya, nanti ini kayaknya lumayan cukup penting nih, keluar di ujian. Ya. Yang ada nih, kalian baca di slide ada part A, part B, dan part C. Ya, yang part A kita baca dulu. Di sini adalah single screen. Ya, single screen, namanya single berarti screen-nya itu hanya satu. Ya, jadi single screen ini apa sih? Di situ disebutkan dalam kotak ada one info type and one personal number. Ya, jadi satu master data untuk satu
employee atau satu info type. Ya, jadi single screen ini satu info type untuk satu personal number atau satu master data untuk satu employee atau info type, satu info type ya, employee. Nah, jadi contohnya seperti apa, Bu? Ya, contohnya adalah Ana Nadia itu akan misalnya pindah rumah. Ya, otomatis kalau misalnya dia pindah rumah, alamatnya ganti gitu ya. Jadi kita sebagai staf HRD itu harus merubah info type Ana ke address yang baru. Ya, nah jadi kita hanya menginputkan si Ana aja, yang lain tidak. Hanya satu orang, hanya satu info type. Jadi kita merubah ya personal number-nya, kita merubah dia ke address yang baru dari yang lama ke yang baru. Itu contoh dari part A single screen. Ya, jadi gunakan yang bisa menggunakan single screen saja itu ya adminnya, gitu ya, karena hanya satu orang yang mau dirubah addressnya, nggak perlu banyak-banyak, makanya hanya menggunakan single screen karena yang mau dirubah cuma Ana doang, nggak banyak orang, ya cuma satu orang, one person. Kemudian yang kedua ada fast entry, ya. Jadi fast entry ini kita menginputkan satu master data untuk banyak personel atau banyak pegawai. Jadi one info type ya untuk multiple personal number. Ya, jadi menginputkan satu master data untuk banyak personal number atau personel atau pegawai. Contohnya seperti apa? Misalnya ya kebijakan untuk seluruh kebijakan bonus ya. Kebijakan bonus untuk seluruh karyawan. Ya, jadi kita menginputkan bonusnya yang sama, misalnya bonus tahunan biasanya sama gitu, misalnya 500.000. Tapi untuk seluruh ya karyawan yang ada di perusahaan kita. Nah, kenapa menggunakan fast entry, namanya aja fast. Ya, jadi untuk mempercepat, ngapain kita bonusnya sama 500.000, kita harus menginputkan satu. Si A 500.000, si B 500.000, nggak perlu seperti itu gitu ya. Kita cukup menggunakan si fast entry, semuanya datanya langsung data 500.000 secara keseluruhan secara otomatis. Jadi tinggal menggunakan si fast entry kalau misalnya inputnya hanya satu master data untuk banyak personel atau pegawai gitu ya. Nah, yang ketiga part C adalah personal action. Ya, personal action itu apa? Kita input data untuk satu orang, ya, tapi datanya itu banyak dan berurutan. Nah, di sini dilihat di part C, dia dari yang pertama itu, pertama adalah kita datanya itu banyak yang mau kita masukin, tapi harus berurutan teman-teman, nggak bisa sekaligus. Kalau sekaligus kita pakainya fast entry karena cuma masukin 500.000 doang angkanya, and then semua terklik secara otomatis gitu ya. Tapi kalau di part C ini, personal action, datanya tuh banyak, tapi kita masukinnya tuh harus sesuai dengan urutan satu-satu dulu. Oh, yang pertama kita bikin dulu, masukin create personal datanya. Ya, kemudian yang kedua baru create banknya kita isi. Personal data itu kan tadi ya berkaitan dengan namanya siapa. Misalnya kita baru meng-hiring orang. Ya, kita baru meng-hiring orang, ada banyak sekali data yang akan kita inputkan. Jadi kita itu maintain personal datanya dulu. Namanya siapa, tanggal lahirnya, tempat lahir, ya baru kita save. Lalu kita melanjutkan lagi, pokoknya kalau kita sudah mengklik save, and then baru muncul create data detail bank. Muncul sendiri gitu ya, secara otomatis, karena sudah ada urutannya. Nah gitu, jadi di bank itu yang keluar gitu ya, data banknya apa, country dari banknya itu apa, nomor rekeningnya, addressnya itu apa gitu ya. Ya, baru kita save, keluarlah si address, kita isi. Sudah mengisi address, kita save lagi, baru keluar create plain working time. Oh, plain working time-nya ini berapa lama? Berapa jam? Jam 8 sampai jam 5, break-nya itu dari jam berapa gitu. Ya. Kemudian baru kita save, baru create action. Terus action itu misalnya ya payroll-nya,
paymentnya itu dia mau dibayarkannya bagaimana, apakah per month, weekly, misalnya gitu. Basic pay-nya berapa, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau A itu hanya menginput satu master data untuk satu pegawai, ya. Contohnya misalnya mau mengganti address, kan hanya si Ana saja, yang lain tidak. Ya kalau pas entry mau menginputkan satu master data untuk banyak pegawai, banyak personel. Contohnya tadi mau menginput bonus tahunan gitu ya. Nah kalau saya tadi menginputkan data untuk satu orang, tapi datanya itu banyak dan harus berurutan gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada Management of Global Employment Model. Ya, ini teman-teman merupakan satu person, ya. Jadi satu orang, ya, one person itu memiliki double position di company yang berbeda. Ya, misalnya dia induknya itu sama, cuman kan company itu misalnya banyak, tapi di setiap company-nya itu di negaranya berbeda dan positionnya, jobnya itu, functionnya itu beda ya. Yang di Amerika, tapi masih dalam satu grup ini kerjanya. Jadi company code-nya itu ada di US nih dan di Jerman, ya kan? Di US dia menjadi chemical engineer dan di Jerman dia nuclear engineer. Nah, apakah dia diassignkan 2 kali atau cukup 1 kali saja di dalam SAP? Ya, karena person ID-nya kan cuma satu nih, NIK-nya ya 31080001. Nah, tapi kalau jobnya nih ada 2, ini gimana? Gitu. Ya, jadi tidak perlu sebenarnya diinput sampai 2 kali. Jadi hanya posisinya saja yang kita update. Jadi posisinya kita bisa bikin 2, tapi personnya, NIK-nya itu tidak boleh double kalau di SAP begitu ya. Posisinya saja yang kita bisa bikin 2. Ya, jadi kita hanya di-update task-nya saja. Jadi di bagian task nanti akan kita update, oh si person A ini dia NIK-nya sekian, task-nya itu ada 2 position-nya. Ya, di personal assignment-nya nanti kita masukkan. Ya, di US dia menjadi chemical engineer dan di Jerman dia sebagai nuclear engineer begitu ya. Jadi di-update hanya task-nya saja gitu ya. Nah, ini initial campaign management ada yang terhingga sepertinya. Mungkin teman-teman bisa nyatat aja ya, dicatat aja. Jadi memang sebenarnya apa ya PowerPoint yang di-share oleh apa namanya bukan Multimatic ya di sini, Educate ya, trainer dari fasilitas Educate-nya antara yang materi saat saya training dan yang di-share PowerPoint-nya itu tidak lengkap gitu ya. Jadi kita kan masuk ke sebelum ini infotype ya. Nah, infotype penting itu ada 5, teman-teman. Ya, nanti bisa teman-teman catat. Infotype penting itu ada 5. Yang pertama adalah organizational assignment. Ya, yang pertama adalah organizational assignment. Yang kedua, personel data. Dicatat ya. Yang ketiga, address. Keempat, basic pay atau gaji pokok. Yang kelima itu adalah plain working time. Ya, jadi kalau organizational assignment itu tadi berkaitan dengan
struktur organisasi, yang kedua personal data, itu berkaitan dengan data-data dari employee ya, nama, tanggal lahir, tempat tinggal, statusnya single, married, dan lain sebagainya, address, alamat, ya, basic pay itu ya gaji pokoknya di berapa diinputkan. Kemudian nomor 5, plain working time itu waktu kerjanya. Ya, misalnya plain schedule-nya itu seperti apa, apakah dia ada shift-nya itu jam berapa sampai jam berapa, ya, kerja hariannya itu bagaimana, kemudian absen kuota dalam 1 tahun di plain working time itu dia dapat berapa hari cuti kerja gitu, ya. Karena ini info type penting ini dia masuk ke dalam soal juga kisi-kisi. Jadi nanti biasa ditanya jenis-jenis dari info type yang penting itu apa saja, yaitu tadi 5 ya, organizational assignment, personal data, address, basic pay, dan personal working time. Nanti biasanya pilihan gandanya mana nih yang tidak termasuk gitu. Jadi belum tentu ditanyanya mana yang termasuk dari info type penting, enggak gitu, tapi yang ditanya mana yang bukan termasuk info type penting ya. Berarti kalian cari di ABC-nya itu yang tidak termasuk di dalam 5 poin tadi misalnya gitu ya. Sorry ya, ternyata tidak ada di PowerPoint, nanti next saya perbaiki. Ya. Working area. Tadi nomor 1-nya apa ya, Bu? Nomor 1-nya organizational assignment. Assignment ya? Iya. Oh, oke. Thank you, Bu. Oke. Nah ya. Oh, oke. Ini ya tadi ya yang penting ya. Ini. Sorry, ternyata ada di sini PowerPoint-nya. Ya, balik-balik ya. Jadi ini ya. Jadi ini adalah info type penting teman-teman yang nanti mungkin bisa masuk ke dalam ujian. Yang pertama adalah organizational assignment, ya. Yang kedua personal data, ya, terkait nama, tanggal lahir dan lain sebagainya, address, ya, alamat rumah, basic pay, ya, gaji pokoknya berapa, dia mau dibayarkan berapa per bulan, per minggu dan lain sebagainya, and personal working time, ya, plan working time. Ini plan working time itu berkaitan dengan waktu kerja, plan schedule, absen kuota itu tadi 1 tahun dia bisa cuti berapa hari, ya, daily schedule-nya ada shift atau tidak, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi dari info type penting tadi ada 5, ya. Nah, tadi ada 5, ada organizational dan lain sebagainya. Kita masuk ke subtype of info type. Nah, jadi ketika misalnya kita ini sebagai employee, statusnya itu kita sudah menikah, teman-teman. Sudah menikah, maka kita harus di-maintain info type family member-nya. Ya, paling kiri ya, info type family member kalau yang sudah menikah. Ya, jadi kita bisa menginputkan data pasangan kita. Data pasangan kita ini yang di sebelah kanan, subtype spouse. Itu nama pasangan kita. Ya, nah, nama pasangan kita ini hanya bisa diinputkan 1. Jadi jangan pasangannya bisa lebih dari 1 ya, nggak boleh ya. Ini hanya bisa 1. Jadi kalau misalnya ada pasangan lebih dari 1, istrinya atau suaminya lebih dari 1 ya tidak bisa diinputkan. Ya, harusnya sih 1. Kemudian jika misalnya kita sudah menikah ya, ada yang sudah punya anak, ada yang belum. Kalau misalnya sudah punya anak, biasanya kalau kita mengklik family member, otomatis kita mengisi istri atau pasangan kita. Nah, nanti langsung muncul dari subtype child-nya. Gitu ya, otomatis. Jadi kita kalau sudah punya anak, kita maintain juga anak kita berapa. Ya,
Jadi ini sih kalau anak sih biasanya tergantung dari perusahaan masing-masing. Ada yang maksimal 3, ada yang maksimal 2, bisa 2 kali penginputan. Ya, tergantung dari perusahaan masing-masing bisa menginputkan berapa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah punya pasangan tapi belum punya anak, ya berarti kita menginputkan data atau maintain hanya sampai ke 10 saja data pasangan kita. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk yang sudah menikah ya. Yang jomblo-jomblo berarti family membernya belum bisa diinputkan gitu. Nah, kemudian ada selection using info type member. Ya, selection using info type member. Jadi kalau misalnya kita sudah hafal number dari info type, tidak perlu klik lagi, kita satu-satu. Ya, ini misalnya nih, di bawah, lihat ya, info type-nya adalah kita mau maintain dari HR master data, personal number-nya, si namanya itu adalah Julie Armstrong. Ya, info type-nya adalah 008 di sini. Ya, 0008. Jadi kalau misalnya nggak perlu ini tuh diklik satu-satu teman-teman. Nanti misalnya kalau sudah hafal ya, kita tinggal masukkan saja numbernya di sini, di info type di bawah, bagian bawah ya yang dilingkari. Itu kalau misalnya sudah hafal numbernya. Tapi kalau misalnya belum hafal, kita bisa mengklik F1 atau F4 ya, atau gambar kacamata ini. Ini adalah tampilan aja sih sebenarnya. Nanti kan lebih detailnya lagi di praktek. Ini cuma dikasih tahu tampilannya ini seperti ini loh gitu. Ya. Nah, kemudian ada initial entry screen for info type maintenance. Ya, jadi ketika misalnya kita mau menginputkan info type, ya kita perlu isi validity period. Nih ya, period di sebelah kanan ada validity period. Jadi misalnya gini, ini berhubungan dengan gaji. Ya, pada tahun si Ana Nadia, contohnya, Ana Nadia ini dari tahun 2019 sampai 2022, gajinya itu 10 juta, teman-teman. Ya, 10 juta. Nah, untuk next di 2023 akan dia itu dilakukan promotion ya. Dia naik jabatannya menjadi supervisor. Nah, ketika dia jadi supervisor, otomatis gajinya naik ya, jadi 20 juta. Tapi 20 juta itu dimulai dari dari tahun 2023. Ya, dari tahun 2023. Nah, jangan lupa periodnya itu diinputkan di dalam SAP agar sesuai dengan pergantian datanya. Nah, di sini sebelah kanan ada period ya from tanggalnya 1 Januari 2023. Jadi kita inputkan tanggalnya di sini periodnya. Oh, Ana Nadia mulai 2023 per 1 Januari 2023 itu gajinya menjadi 20 juta. Ya, sampai kapan? Sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Karena kan kita nggak tahu ya jabatannya di STI-nya itu sampai berapa lama. Itu ya sama seperti struktur organisasi. Diinputkan juga nih umurnya si organisasi, mulai kapan sih organisasi itu digunakan, tanggalnya harus diinputkan. Begitu juga dengan validity periodnya teman-teman, gajinya ya, mulai per tanggal berapa nih dia gajinya naik menjadi 20 juta. Mulai tanggal 1 Januari 2023 di validity period ya. Nah, validity period ini kan merupakan bentuk dari single screen, ya kan? Jadi kita hanya menginputkan gaji dari satu master data, satu info type si Ana Nadia. Karena kita nggak masukin ke banyak orang ya, satu master data ke satu person ke satu employee, gitu ya, satu master data. Nih, jadi bentuk dari single screen ini kurang lebih contohnya seperti ini. Kita hanya memasukkan si Ana Nadia saja, kita mengupdate gaji terbarunya, gitu ya. Ini bentuknya dari single screen. Kemudian selanjutnya
ada yang namanya time constraint in HR. Ya, jadi ada 3. Ya, time constraint 1. Ini tuh apa sih? Ya, time constraint 1 ini merupakan data yang harus ada dan unik. Datanya itu harus ada dan unik. Contohnya apa? Employee number. Employee number itu seperti NIK. Ya, jadi kita kan setiap karyawan punya NIK masing-masing dan itu pasti berbeda, nggak boleh sama dong. Ya, nanti datanya bisa tertukar. Itu kan unik dan harus ada ya, nggak mungkin tidak ada. Basic pay, semua orang punya gaji pokoknya masing-masing. Ya, bahkan harus ada di ketika awal perjanjian masuk kerja, kontrak kerja di awal. Karena itu kan menjadi patokan kita ya, sesuai dengan posisi, jabatan, dan lain sebagainya, pengalaman. Kemudian work schedule. Kita ini masuk ke perusahaan, pasti kita sudah ditentukan jam kerja kita berapa jam, kita apakah ada shift dan lain sebagainya. Ya, itu time constraint 1. Datanya harus ada dan unik. Ya, contohnya employee number atau misalnya NIK kita masing-masing, gaji pokoknya apa, work schedule-nya bagaimana. Kemudian time constraint 2, ya dia opsional teman-teman. Opsional tapi harus unik. Dia opsional tapi must be unique. Jadi dia boleh ada boleh tidak sih. Tapi kalau yang TC1 ya time constraint 1 itu wajib ada ya kan. Tapi time constraint 2 ini opsional. Berarti kalau opsional ini boleh ada boleh tidak, tapi wajib unik gitu ya. Contohnya seperti family member. Ya, family member itu suppose yang istri ya, kita masukkan suppose tadi hanya boleh 1 ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 nggak boleh kalau istri ya. Jadi boleh ada boleh tidak ya, namanya juga karyawan kan belum tentu semuanya punya istri atau semuanya sudah punya pasangan ya. Pasti ada yang misalnya yang tadinya sudah punya pasangan terus tiba-tiba divorce atau misalnya yang meninggal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau time constraint 3 dia opsional. Dan datanya juga data tidak harus ada. Ya, sama seperti family member, anak child. Ya. Nah, kalau child ini kalau yang time constraint 2 itu tidak boleh lebih dari 1. Contohnya tadi suppose, ya pasangan ya, istri atau suami. Tidak boleh lebih 1. Tapi kalau time constraint 2 boleh lebih dari 1, yaitu apa? Family member, child. Kan tadi tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Boleh yang menginputkan, memaintain anak tuh input datanya boleh 2, boleh 3. Gitu. Ya. Saya ulangi lagi, kalau time constraint 2 itu datanya harus ada dan unik, harus dan wajib ya, seperti nomor NIK, employee member, basic pay, dan work schedule. Tapi constraint 2 itu optional, but must be unique, harus unik ya, boleh ada boleh tidak, dan tidak boleh lebih dari 1. Contohnya family member, suppose ya, istri tadi boleh lebih dari 1. Kalau TC opsional ya, time constraint 3 itu opsional ya, tapi can exist more than 1. Boleh lebih dari 1. Contohnya family member, anak child. Ya, yang tadi nah ini tadi ya. Ya, time constraint 2 itu masuk ke subtype suppose ya, pasangan wajib 1. Kalau misalnya time constraint 3 opsional boleh lebih dari 2, yaitu subtype child, anak ya. Bisa 2, bisa 3 gitu ya. Dua aja ya. Kemudian selanjutnya ya. Initial entry screen for info type maintenance. Nah, ini ya seperti sama ya yang
di awal di unit 1 kita belajar navigation atau navigasi, tampilan-tampilan yang akan ada atau muncul, toolbarnya yang ada di SAP seperti yang paling pojok kiri seperti kertas ya, itu adalah create ya biasa untuk membuat data baru ya, kurang lebih sama lah sama fungsi-fungsi yang lain ya. Yang paling pojok kiri gambar kertas adalah create untuk membuat data baru, di sebelahnya gambar pensil ya, itu untuk menu edit atau mengubah ya, misalnya kita mau mengubah sesuatu. Kemudian bentuk kacamata untuk display ya, sebelah kacamata kertas tumpuk 2 itu copy ya. Yang ketiga itu seperti apa ya, kurang lebih kayak gambar ini ya, apa namanya, kalender ya, kayak kalender terus ada angka 7 kalau saya tidak salah. Nah, ini namanya delimit. Nah, perlu teman-teman catat ya, mungkin ini salah satu kisi-kisinya. Delimit itu apa sih Bu gitu ya. Delimit itu merupakan suatu data. Jadi contohnya kayak misalnya start date tadi. Ya, sama kayak kapan sih si struktur ini mulai digunakan di perusahaan, start date-nya kapan. Ya, sama kayak yang penggajian tadi si Ana Nadia. Mulai kapan si Ana Nadia ini apa namanya gajinya itu di-update. Ya, mulai tanggal 01 Januari 2023 gajinya berubah dari 10 juta menjadi 20 juta. Delimitnya. Nah, jadi diinputkan tanggalnya. Ya, kurang lebih sama delimit dengan Ana Nadia yang berubah gajinya dari 10 juta ke 20 juta. Wajib per tanggal berapa dia update gaji. Ya, itu dimasukkan ke dalam delimit tanggalnya gitu ya. Di sebelah delimit ada gambar delete ya, sampah delete, dan yang terakhir ada gambar gunung dan matahari, itu adalah overview data. Ya. Nah, ini sih penjelasannya ya, ada di belakang. Nah, kalau create ini sama teman-teman, kalau misalnya kita sudah mengisi, ini kalau sudah selesai ya, nanti create ini akan menjadi history. Artinya tetap akan tersimpan. Jadi memang ada lebih banyaknya ya data-data SAP itu, kalau misalnya sudah yang lama tidak kita gunakan lagi, kita nggak bisa hapus. Nah, itu akan menjadi history mereka. Oh, dulu ternyata pernah ya kita membuat data ini, tapi periodenya berapa lama nih, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi dia update, nah seperti itu mulai tanggal berapa, menggunakan struktur yang baru, kan gitu ya. Copy juga menjadi history ya, dan delimit menjadi history. Makanya tuh tadi saya bilang delimit itu dia akan menjadi record ya, atau menjadi history bahwa dulu tuh si Ana Nadia 2017 sampai 2022 gajinya 10 juta. Kita bisa melihat lagi gitu ke belakang ya. Nah, ini adalah contoh delimitnya. Saya nggak bisa coret-coret. Kalian lihat tanggal yang paling atas ya, ini contoh delimit tadi. Paling atas itu kan ada 01/01/2000 ya. Jadi dari tanggal 1 bulan 1 2000, standar salary si Ana Nadia itu masih 5.000 ya kan. Nah, masih 5.000, tapi akan diupdate ya si Ana ini gajinya per tanggal 7 bulan 1 2000 menjadi 5.500. Standar gajinya nambah. Nah, delimitnya itu yang ada di mana sih? Di garis. Ya, jadi delimitnya ini dimulai dari from garis yang ada di 7 bulan 1 2000 gitu ya. Nah, gitu. Jadi dari gaji 5.000 ke 5.500 ya, tanggalnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti diinputkan di delimit gitu. Jadi ini tetap akan menjadi history teman-teman. Oh, dulu tuh Ana berapa tahun yang lalu kan, karena
gaji karyawan kan berubah-berubah ya teman-teman ya, tergantung dari misalnya karena adanya performance, karena adanya peningkatan karir dan lain sebagainya, itu akan menjadi histori kita. Dulu si anak ini pernah gaji sekian di posisi apa gitu ya. Itu udah limit tadi. Diinputkan tanggalnya. Kurang lebih sih sama seperti start date tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fast entry. Ya, tadi sudah kita masukkan ke jenis fast entry itu adalah kita menginputkan satu data untuk banyak orang, multiple ya, mau ke banyak pegawai gitu ya. Jadi ada dua skenario di sini di fast entry. Skenario satu adalah satu orang mendapatkan banyak info type ya. Jadi multiple data untuk satu orang. Jadi kalau skenario satu ini multiple data untuk satu orang atau satu data untuk multiple orang. Ya, saya ulang ya. Kalau skenario satu ini bisa multiple data, datanya banyak, tapi untuk satu orang, atau kebalikannya, satu orang tapi multiple data. Nah, itu bisa di skenario satu. Ya, contohnya misalnya, satu employee menerima banyak bonus. Satu employee menerima banyak bonus. Jadi misalnya, kita sekarang ini adalah bulan November, ya, November 2022. Nah, kita baru mau menginputkan si Ana Nadia ini di bulan Maret, dia mendapatkan bonus 300.000. Di bulan Oktober, dia dapat bonus 500.000. Berarti itu kan satu orang, satu data, ya, multiple data untuk satu orang, untuk si Ana Nadia, ya, multiple data untuk satu orang. Ya, jadi si Ana Nadia ini di bulan Maret 300.000 bonusnya, di bulan Oktober 500.000. Kita inputkanlah data itu di bulan November. Kita mau inputnya sekarang di November gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian skenario 2 ya, semua employee menerima kebijakan yang sama. Ya, same bonus on the same date katanya seperti itu. Contohnya bonusnya yang banyak atau misalnya bonus akhir tahun, nah itu sama lah ya tadi saya bilang. Nah, pokoknya 500.000 ini didapat semua tanpa terkecuali, disamaratakan. Nah, itu skenario 2. Ya, semua employee menerima kebijakan yang sama. Jadi tidak ada bedanya. Contohnya, ini ada contohnya kayaknya. Oke. Ya. Bentar ya.
Sorry Bu, nggak ada suaranya nggak Bu? Sorry ya. Jadi ini merupakan hiring an employee ya. Yang tadi info type penting, tadi salah satunya ini ya kan teman-teman. Ya, yang pertama adalah organizational assignment. Ya, yang pertama. Jadi ini merupakan misalnya kalau bingung Bu, info type itu kan master data. Tapi saya bingung master data itu info type itu maksudnya apa sih gitu. Ya ini master data info type organizational assignment. Nah, ini bisa dikatakan sebagai info type. Jadi organizational assignment info type-nya 001. Ya. Nah, personal data itu info type-nya 002. Work schedule 003. Ini 004. Ini bukan info type. Itu. Ya. Nah, yang pertama adalah organizational assignment. Jadi ketika kita hiring orang, meng-hire orang baru, employee, kita harus mengisikan dari organizational assignment. Sebenarnya ini mereka mau ulang-ulang aja ya. Jadi organizational assignment ini si Ana Nadia itu bagiannya di mana, posisinya apa, jobnya itu apa, teman-teman. Ya, personal areanya di mana, cabangnya di mana, sub areanya di mana, kita isikan di personal assignment. Ya, nah kalau di personal data kita masukkan nama lengkapnya, nama keluarga belakangnya itu apa, marganya itu apa, tanggal lahir, yaitu personal data. Kemudian yang ketiga work schedule. Ya, jadi work schedule ini selain jam kerja jam 8 sampai jam 5, istirahatnya jam berapa gitu ya. Juga termasuk misalnya gini, kalau di Indonesia, karena kan kita mikirnya gini, bisa aja nih SAP digunakan di multinational company, otomatis kan datanya itu berbeda antara tadi kita bahas semalam Indonesia dan Jepang misalnya gitu. Kalau di Indonesia kan ada misalnya Ramadan nih biasanya. Ramadan kan kita work schedule-nya beda lagi ya, jam kerjanya berbeda-beda kan. Selama 1 bulan di bulan Ramadan bisa yang jam kerjanya pulangnya masuknya lebih cepat, misalnya jam 7 udah masuk, tapi jam 4 udah balik, atau jam 3 udah balik, misalnya seperti itu. Kan itu juga termasuk dalam work schedule ya. Nah, jadi bisa diinputkan di work schedule-nya nih, misalnya gitu. Kemudian salary day, ya gajinya berapa, basic pay-nya berapa, ya itulah ya. Oke. Jadi ini teman-teman masuk ya hiring action. Ya, hiring action ini masuk ke dalam, biasanya kodenya adalah PA40. Ya, masuk ke PA40 adalah hiring action. Ya, hiring action. Jadi mereka itu menginputkan data secara berurutan. Ya, biasanya yang tadi saya bilang bentuk-bentuk dari ada fast entry, ada single screen, ya kan? Ada personal action. Nah, ini merupakan hiring. Kalau misalnya kita mau meng-hiring orang, kita bisa menggunakan si personal action. Jadi kalau personal action itu tadi apa? Dia menginput data untuk satu orang, tapi banyak dan berurutan. Ya, biasanya muncul ada 7 info type yang akan muncul, yang harus kita isikan datanya dulu. Jadi seperti ini ya. Yang pertama kita isikan dulu organizational assignment-nya tadi. Ini kita save, baru muncul lagi personal data, kita save lagi, muncul lagi si action, kemudian kita save lagi, baru si personal action. Gitu. Dan selanjutnya sampai selesai. Gitu ya. Nah, kemudian ada entry screen for hiring. Ya, ini adalah data-data
yang wajib di-input saat kita meng-hiring employee baru, hiring. Ya, jadi ada 8 step. Ini juga termasuk dari kisi-kisi, teman-teman. Nanti mungkin bisa dicatat. Ya, employee tersebut, kalau misalnya 8 ini mengikuti step ya. Ya, stepnya harus sesuai kayak tadi. Kita udah isi misalnya action, personal, data, dan lain sebagainya. Kalau meng-hiring karyawan baru atau employee yang baru, 8 step ini wajib diisi. Ya, jadi kalau di dalam SAP kita sudah memasukkan semua data atau 8 data ini ke dalam SAP, baru nanti status dari karyawannya itu baru terhiring. Gitu. Kalau misalnya masih ada data yang belum lengkap, misalnya kita belum masukin absen kuotanya dalam 1 tahun, dia dapat kuota berapa nih untuk cuti, misalnya itu sakit dan lain sebagainya, belum kita inputkan, nanti di data itu dia belum masuk ke dalam hiring gitu ya, atau karyawan kita, karena itu harus lengkap kita isikan semua. Ya, jadi ini adalah when you hire an employee, you must enter data in the following info type. Info type-nya apa aja? Ada info type action 000, info type personal data 002, organizational assignment. Nah, ini catat ya, nanti masuk ke dalam sisinya. Ini ya. Kemudian, oke. Ini adalah, nah ini hanya tinggal menjelaskan aja. Tampilannya kan tadi ada personal action gitu ya, yang harus diinput. Ini adalah tampilannya di dalam SAP. Ya, ini adalah personal number yang saya bilang kalau misalnya wajib dan unik harus ada, wajib ada dan unik itu adalah personal number atau bisa NIK yang diberikan setiap karyawan itu berbeda-beda. Ya, ini tergantung dari perusahaannya sendiri mau memberikan number yang seperti apa kepada si karyawan. Ini bukan numbernya otomatis keluarnya dari SAP ya, tapi kita sendiri yang bikin, lalu kita inputkan. Nah, nanti SAP tinggal merecord saja menjadi history gitu. Jadi ini numbernya itu khusus dibuatkan oleh perusahaan, bukan SAP-nya yang membuat numbernya. Gitu ya. Apa? Oke, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry, tadi anak saya minta es krim ya. Nah, kemudian dari action ya, tadi kita memasukkan personal datanya. Kemudian dari action ini
Bisa misalnya si karyawan itu kita masukkan data, ya, data karyawannya. Apakah dia masuk ke dalam karyawan aktif, itu biasanya kita sebut dengan karyawan permanen, ya, kontrak kah, atau misalnya buruh gitu ya, kita masukkan di sini. Ya, special payment. Nah, paymentnya ini seperti apa bentuk kita bayarkan gajinya gitu ya, nanti diinputkan. Nah, di sini kan ada nih employee group dengan employee subgroup di bawah ya. Employee group sama employee subgroup. Nah, ini juga dimasukkan datanya di sini. Kemudian ada personel data. Ya, nah, personel data. Personel data ini termasuk dari yaitu tadi ya, ada suppose, ada child, dan nanti masukinnya di sini. Ya, info track-nya ya. Kemudian dynamic action. Nah, dynamic action ini merupakan yang otomatis muncul. Jadi ketika misalnya ada data tambahan ya yang butuh diisi, teman-teman, karena ini misalnya tadi merit ya. Jadi kalau misalnya otomatis kita datanya itu kita isi merit ya, otomatis nanti keluar family membernya, child-nya. Jadi yang otomatis keluar. Jadi ketika kita nanti mengklik datanya kita masukkan merit, nah nanti otomatis nanti datanya langsung keluar si create personal data. Ya, child-nya number-nya berapa? Ya, berapa jumlahnya family member dan lain sebagainya. Itu ya. Ya, ini cuma tampilan-tampilannya saja nanti. Dan juga selanjutnya udah mau keluar ini mau selesai. Ya. Selanjutnya organizational assignment, bentuknya itu seperti apa? Ya, personal organizational assignment itu kita bisa memasukkan position. Ya, position masuk ke posisi mana, job key-nya apa, nanti kita maintain di sini. Ya, nih di sini kan di bawah organizational plan, ya di sini kita lihat positionnya itu apa. Kenapa ini bentuknya pengkodean ya gitu. Ya memang seperti itu. Jadi nggak mungkin ditulis ya apa posisinya diketik, tapi kebanyakan kita itu menggunakan kode. Yaitu kalau misalnya kita lupa kodenya, kita harus pencet apa sih? Itu biasanya kita minta bantuan F4. Ya, jadi kita tinggal klik F4 nanti keluar semua kode 001 itu misalnya posisinya adalah manajer, 02 apa dan lain sebagainya. Makanya itu fungsinya dari F4 tadi ya. Dan lain sebagainya ya, di sini tuh EE grupnya apa, subgrupnya itu apa ya, di sini bisa kita masukkan. Kemudian ada address. Nah, ini address ya, alamatnya kita masukkan di sini semuanya. Ya. Country, kemudian distriknya apa, country key-nya, telepon number, dan lain sebagainya. Kemudian plan working time. Nah, di sini sih biasanya lebih kepada kita daily hours-nya. Satu hari itu kerjanya itu berapa jam. Ya, tergantung. Ada yang 7 jam 50 menit, ada yang 8 jam. Kalau misalnya weekly-nya itu jadi berapa hitungannya. Ya, monthly-nya tuh jadi berapa hitungannya. Nah, di sini itu kita bisa lihat. Ya. Kemudian basic pay lagi. Nah, basic pay tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi kita bisa inputkan basic pay-nya itu berapa. Apakah dia monthly, kalau monthly itu berapa. Nah, apakah ada direct bonusnya atau tidak. Nah, itu juga harus diinputkan semua. Ya, nah, di sini kan ada nih. Ya, monthly salary-nya adalah 3.000, direct bonusnya adalah 2.000. Ya, nanti kita catatkan atau kita masukkan di sini. Ya, ini tampilan saat ini. Kemudian ada bank details. Ya, kalau bank details ya ini. Ya, banking-nya apa, bank account-nya apa, ya.
kita isikan semua data-data terkait bank employee kita ya yang sesuai. Kemudian absence quota. Nah, biasanya ya kalau yang kita berbicara mengenai bank details ya, jadi kita menginput nomor rekening, bank country, semua data-data yang harus diinputkan ya secara lengkap. Jadi kalau misalnya nih si banknya, pihak banknya juga mereka menggunakan SAP, jadi antara perusahaan kita sama perusahaan di banknya ini sama-sama menggunakan SAP itu sebenarnya lebih mempermudah kan, lebih terintegrasi antara data kita sama data si bank. Jadi ketika running payroll-nya itu lebih mempermudah. Jadi mereka tinggal transfer saja. Sorry ya, jaringan saya agak kurang bagus. Ya, absen quota ya. Nah, absen quota ini ya pas misalnya Ana di hiring, absen quotanya itu harus ada ya. Berapa banyak absen quotanya? Oh, cutinya bisa 12 hari. Jadi kita bisa melihat memaintain di SAP apakah selama si Ana ini 1 tahun bekerja, apakah absen kuotanya sudah melebihi jatah cuti atau bahkan kurang dari jatah cuti. Kita bisa lihat dari si absen kuota ya. Kita bisa memaintain, melihat dari kawan-kawan kita nih, oh si A ini ternyata dia dia mau cuti, ternyata kita lihat absen kuotanya itu udah pas 12 hari. Jadi sudah tidak boleh diambil absen kuotanya. Gitu ya. Restarting personal data ini ya tadi sama ya. Yang data yang harus di input secara berurutan, yaitu diulang-ulang aja ya, satu-satu. Oke. Kemudian ada utilities in master data maintenance ya. Jadi yang pertama adalah delete personal number. Ya, delete personal number. Delete personal number ini teman-teman yang tadi saya sudah sampaikan, di SAP itu tidak bisa menghapus data. Itu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya data itu tidak bisa dihapus karena akan menjadi history ya kan. Jadi misalnya ada karyawan kita yang resign, yang pensiun gitu ya, yang meninggal. Nah itu misalnya kita mau merapikan data, oh si ini kita hapuskan saja misalnya. Nah itu sebenarnya tidak bisa di SAP gitu. Jadi yang sudah pensiun, yang meninggal dan resign itu datanya tetap ada di dalam SAP. Tapi kan mungkin datanya saja yang tersimpan, tapi untuk misalnya running payroll, absen quota dan lain sebagainya mungkin sudah di-off-kan seperti itu. Ya, yang jelas di personal number itu tidak bisa dihapuskan NIK-nya kalau sudah tercatat di SAP. Ya. Kemudian change payroll status. Ya, jadi semua data history ya itu kan datanya sudah tersimpan. Nah, jadi contohnya Ana itu kan dia pernah bekerja, Ana Nadia pernah bekerja di perusahaan A. Ya, dia sudah pernah bekerja di perusahaan A. Kemudian dia itu resign dari perusahaan A. Datanya kan otomatis sudah tersimpan ya, tidak dihapus oleh perusahaan di SAP gitu ya, tersimpan. Oh, si Ana ini pernah bekerja di perusahaan A selama berapa tahun misalnya gitu. Lalu selang dari 1 tahun kemudian setelah dia resign, dia masuk kembali ke dalam perusahaan yang sama, perusahaan A tadi. Ya. Nah, itu gimana? Karena kan si anak ini udah pernah kerja. Berarti dia sebenarnya sudah pernah punya NIK dong, misalnya gitu. Nah, kita tidak bisa menggunakan NIK yang lama karena itu sudah menjadi histori. Ya, ketika misalnya si Ana masuk lagi di perusahaan yang sama 1 tahun kemudian, ya kita buatkan NIK yang baru gitu, NIK personal number yang baru ya. Nah, jadi data yang lama itu ya udah jadi historical data aja gitu ya. Kemudian change
Bentar ya. Hmm? Sini aja duduk. Alula duduk sini. Ini sebentar aja, sebentar. Ya. Oke. Yang payroll, ya, yang payroll itu ya misalnya ada data yang salah ya, misalnya kita mau menginputkan data salary ya di payroll ya. Nah, jadi kalau misalnya ada data yang salah, otomatis kita sedang masa revisi. Nah, jadi nanti itu dibuatkan datanya, oh si payroll ini sekarang tidak bisa digunakan dulu karena sedang dalam masa revisi, nanti itu bisa dibuatkan. Nah, gitu ya. Change payroll status. Jadi statusnya sementara tidak bisa digunakan atau tidak bisa dihubungkan dengan departemen atau unit-unit yang lain gitu ya. Misalnya unit accounting mau ngambil nih data dari payroll, kita hold dulu gitu, kita kunci dulu karena sedang statusnya tuh dalam masa revisi gitu ya, karena sedang masa perbaikan misalnya seperti itu ya. Dua slide terakhir ya, ada additional action ya. Additional action itu additional action ya. Additional action ya. Additional action ini kan misalnya ya, contohnya, jadi misalnya ada perubahan employee group ya, misalnya dari contohnya karyawan itu dari hourly wage ya, jadi karyawan yang harian, buruh, jadi salary employee dari harian atau buruh mingguan, terus tiba-tiba berubah statusnya itu jadi permanen, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi merubah employee subgroup dari permanen atau misalnya dari kontrak dan lain sebagainya, jadi status employee-nya itu juga berubah ya, otomatis penggajiannya berubah juga ya kan teman-teman. Kalau yang biasanya dia permanen, permanen itu gajinya saya walaupun permanen mingguan, terus ternyata tiba-tiba berubah menjadi gajinya berubah lagi menjadi bulanan, atau misalnya biasanya saya statusnya itu kontrak gitu ya. Nah, kontrak gajinya tuh bulanan. Nah, terus tiba-tiba berubah menjadi karyawan permanen, ya kan, karyawan tetap. Cara penggajiannya misalnya berubah atau tidak, nah itu juga harus diinputkan gitu ya. Jadi info type-nya ini ya, info type-nya adalah nih 0302 ya. Jadi sebagai checking aja sih, jadi gitu ya. Jadi udah berapa kali sih change in pay dia itu berubah cara penggajiannya. Kan kalau misalnya di karyawan kan berubah cara penggajiannya itu bisa berbeda-beda ya alasannya ya, karena memang mereka itu dipromosikan atau misalnya merubah posisinya itu berbeda, makanya bisa berubah cara change in pay-nya ya. Bisa change AA group atau subgroup ya, karyawan permanen ya, karyawan kontrak, bayarnya gimana, dibayarkan per jam, per minggu, dirubah menjadi per bulan seperti itu ya. Jadi change in pay info type-nya 0302 ini bisa fungsinya sebagai checking. Jadi kita bisa melihat nih data si anak Nadia ini dalam 5 tahun bekerja dia udah berapa kali sih change in pay, karena apa? Bisa karena promosi ya, karena apa dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang terakhir
ada fast entry. Nah, ini adalah tampilannya ya. Tadi saya bilang single screen itu untuk memasukkan misalnya si anak-anak dia pindah rumah gitu ya. Berarti kita hanya mengupdate si anak-anak dia saja addressnya yang baru. Nah, kalau fast entry tadi menginputkan satu data dalam satu waktu yang sama atau secara bersama-sama gitu ya. Jadi ya sebelumnya itu ada banyak screen ya kan kalau di fast entry ya. Jadi banyak seperti contohnya tadi. Nah, seperti ini ya. Ya. Ada 1, 2, 3 dan ini munculnya satu-satu. Tapi fast entry ada juga yang seperti ini. Yang di slide terakhir kita. Ya, hiring action. Jadi dia muncul secara bersamaan nih si personal data, address, dan organizational assignment-nya dalam satu tampilan, ya dalam satu screen. Jadi dalam satu screen ini kita bisa langsung menginputkan secara bersama-sama. Ya, jadi ini memudahkan juga kita begitu. Ya, intinya ada yang ada satu-satu, ada juga yang tampilannya dalam satu screen ya. Tampil semua datanya nampil, kemudian address dan nampil sama organizational assignment. Oke, unit 3 udah selesai ya, sampai sini aja. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih bingung sama materinya? Ada pertanyaan? Oke. Ini salah satu ya, teman-teman mungkin bisa membuat menjadi kisi-kisi ya, kisi-kisi apa saja sih yang biasanya yang penting ya ketika kita baru meng-hire karyawan, new employee, meng-hiring karyawan, data-data atau info type apa yang wajib diisi. Ya, 8 info type yang wajib diisi. Ada action, ada personal data, organizational assignment, address, plan working time, basic pay, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada fast entry ya, fast entry skenario 1, ada fast entry skenario 2 ya. Tadi bedanya apa nih? Fast entry skenario 1 dan skenario 2, ada yang bisa bantu? Saya bisa, boleh? Ya, silakan. Boleh. Kalau fast entry skenario 1 itu multiple data untuk satu orang. Kalau yang skenario 2 itu semua employee menerima kebijakan yang sama. Ya, contohnya apa tuh kalau skenario 1? Multiple data untuk satu orang atau sebaliknya ya, satu data untuk multiple orang bisa. Contohnya apa? Ada yang bisa bantu? Skenario 1. Ada? Menginputkan multiple data untuk satu orang. Kira-kira contohnya apa ya? Menginputkan misalnya si anak-anak dia ya menerima banyak bonus dalam satu waktu, dalam waktu yang berbeda. Misalnya anak-anak dia bulan Maret 300.000 bonusnya ya, Oktober 500.000, November 700.000. Nah, kita inputkanlah datanya itu di SAP di bulan Desember. Berarti itu kan multiple data untuk satu orang.
Nah, skenario 2, semua employee menerima kebijakan yang sama. Contohnya apa? Bonus di akhir tahun, itu kan disamaratakan semua. Udah semua satu kantor 500.000 plek sama gitu ya. Oke. Oke. Delimit tadi apa ya? Delimit tadi apa? Update penerimaan gaji, Bu. Jadi di input tanggal berapa gajinya tersebut diupdate lagi dari yang lama ke yang baru. Oke, jadi diinputkan tanggalnya ya, itu wajib sekali diinputkan dari yang sebelumnya dari 10 juta di 2017 sampai 2021 misalnya gitu ya. Nah, di 2022 jadi 20 juta karena misalnya anak itu menjadi supervisor. Nah, jadi mulai tanggal berapa nih gajinya si anak ini menjadi 20 juta per tanggal 01/01/2022 misalnya gitu. Ya, oke. Nah, kalau ini bedanya apa? Time constraint 1, time constraint 2, dan time constraint 3. Kalau satu itu datanya harus ada dan unik, contohnya employee number. Terus kalau yang kedua itu datanya opsional tapi harus unik, contohnya itu family number, membernya tidak boleh lebih dari 1. Kalau yang ketiga itu datanya opsional harus unik tapi family membernya boleh lebih dari 1. Oke. Ya, kalau time constraint 2 ya contohnya family member ya suppose itu menginputkan data pasangan kita, istri kita, suami kita gitu. Tapi cannot more than one ya, because you is only one for me ya kan, cuma satu-satunya buat saya gitu ya. Makanya nggak boleh lebih dari 1. Kalau time constraint 3 family member, kalau otomatis kita punya pasangan otomatis nanti biasanya keluar ya, ada nggak child-nya. Nah, child ini kan biasanya ya pasti lebih dari 1 ya, boleh 2, boleh 3, itu tergantung dari perusahaan sendiri mau menginputkan bolehnya berapa gitu ya. Oke, nice. Ya nih, suppose ya, kalau ini yang times constraint 2 suppose jadi pasangan. Kalau times constraint 3 adalah boleh lebih dari 1 yaitu child ya, subtype ini. Jadi penting ya, nanti diingat ya. Jenis-jenis info type penting adalah organizational assignment, personal data, address, plain working time, basic pay. Nanti mana tahu ditanya yang tidak termasuk dalam info type penting adalah, wah, mesti ingat nih ya 5 poin ini ya semuanya. Jadi ingat satu-satu. Oke, bedanya ini kalau hari-hari single screen ini bisa bantu. Bedanya single screen, fast entry, dan personal action apa? Bu, mau coba? Iya, silakan. Kalau single screen itu info type-nya 1 untuk satu personal number atau satu master data untuk satu karyawan. Terus kalau fast entry itu satu info type bisa untuk multiple personal number. Misalnya kebijakan bonus atau bonus tahunan untuk seluruh karyawan. Jadi sekali update gitu. Terus kalau personal action itu input data yang untuk satu orang tapi datanya banyak dan harus berurutan gitu. Oke, nice, thank you. Iya, jadi teman-teman sudah ngerti ya bedanya
Kalau single screen ya kita inputkan hanya satu data dan satu orang karyawan aja. Contohnya misalnya tadi si Ana itu address-nya apa namanya ganti ya digantikan juga address-nya ya, dan entry dan personal action. Tadi sudah benar contohnya yang disampaikan. Oke. Thank you, terima kasih banyak. Jadi tadi itu ya kisi-kisi yang ditanyakan, saya tanyakan kepada teman-teman ya. Jadi